Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang otomatisasi pada pembuatan laporan. Pada kasus ini kita menggunakan Microsoft Word. Langkah yang pertama adalah pastikan dulu format dasar dari penulisan, misalnya skripsi. Format dasar itu diimplementasikan di normal. Ini normal, caranya adalah klik kanan pada normal, kemudian modify, kemudian ketahui format-formatnya. Kemudian kita lakukan perubahan pada format. Ini ada tombol format, kemudian klik font. Kemudian apakah font yang digunakan? Misalnya standarnya adalah menggunakan Times New Roman, maka kita rubah di sini menjadi Times New Roman. Kemudian reguler atau belum ada formatnya, kemudian ukurannya 12. Kemudian untuk yang lain ini ada font color, ini warna, kemudian apakah ada underline-nya, garis bawahnya, kemudian small caps itu nanti semua kapital tapi penulisannya agak kecil, all caps nanti semua kapital, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikutnya paragraf. Ini menentukan paragrafnya. Indentation left itu nanti jarak antara paragraf dengan margin itu berapa inci, karena di sini ada inci ya. Kalau 0 berarti dia mepet dengan margin. Kalau misalnya 1 maka dia ke sini 1 inci. Sedangkan yang right nanti di sebelah kanannya 1 inci atau berapa inci. Kemudian spacing itu dia jarak antara paragraf dengan yang sebelumnya itu ada tambahan tidak selain spasinya. Ini 0 berarti tidak ada tambahan. Sedangkan after nanti di bagian bawah ada jarak tambahan enggak dengan yang di bawahnya. Ini 8 pt, kita ubah menjadi 0 saja, 0. Kemudian length spacingnya berapa, misalnya 1,5. Kemudian oke. Kemudian format yang berikutnya adalah tabs, tapi ini kayaknya nggak perlu, nanti ini fungsinya untuk menambah tabs. Kemudian format border nanti tidak perlu juga, karena kita nggak perlu border atau garis di penulisan kita. Kemudian language-nya nanti dipilih Indonesia, kemudian tidak usah dicek spellingnya. Kemudian format yang lainnya, frame-nya tidak perlu, number-nya juga tidak perlu, shortcut tidak perlu, dan text effect tidak perlu. Kalau sudah nanti diklik OK. Ya, maka nanti penulisan kita akan langsung semua berubah sesuai dengan format yang kita tentukan tadi. Kemudian yang berikutnya kita bisa menentukan format headingnya. Kita bisa menggunakan yang sudah ada, yang contohnya yang sudah ada, atau kita buat sendiri. Contohnya yang buat sendiri nanti diklik di bagian ini ya, ada panah ke bawah yang tengah, kemudian diklik. Ini nanti untuk melihat heading yang ada, kemudian yang paling bawah ini diklik. Nah, maka nanti bisa membuat style baru. Misalnya nama stylenya adalah bab, kemudian langsung kita terapkan saja, modify. Biasanya judul bab itu kan ada di tengah ya, nanti bisa menggunakan yang ada di sini atau yang ada di sini ya. Kemudian style based on-nya normal, sehingga pengaturan yang tadi yang standar dari skripsi misalnya itu langsung bisa diimplementasikan, sehingga ini normalnya adalah Times New Roman 12 ya, kiri, kemudian ini 1,5 spasi ya, sama seperti yang tadi. Misalnya untuk judul bab nanti dia bold, kemudian nanti dia tengah, kemudian ukurannya misalnya 14 atau ya misalnya 14, kemudian diklik OK saja. Ya, ini adalah bab. Kemudian yang berikutnya kita buat yang baru, misalnya bab sub 1, create style, bab sub 1, modify, dia
bab sub 1 stylenya based on misalnya normal. Kemudian dia ukurannya 12 tapi misalnya tebal. Oke. Kemudian kita juga buat lagi untuk bab sub 2. Bab sub 2, kemudian kita modify. Kemudian nanti style based on-nya misalnya dia berdasarkan bab sub 1 ya. Jadi nanti dia mengcopy dari bab sub 1, kemudian nanti kita bisa modifikasi yang lain. Misalnya kita tidak perlu modifikasi, mungkin sama ya, tetap bold ya. Oke. Kemudian cara mengimplementasikan adalah letakkan kursor pada yang akan kita berikan stylenya, kemudian kita klik misalnya ini bab, misalnya ini latar belakang ini bab sub 1, yang tujuan penelitian bab sub 2, bab sub 1 maaf. Tujuan umum nanti bab sub 2, tujuan khususnya nanti bab sub 2, misalnya dasar teori ini bab, kemudian ini bab sub 1, kemudian yang ini adalah bab sub 1. Itu adalah caranya. Kemudian yang berikutnya, biasanya untuk skripsi nggak seperti ini ya. Biasanya ada bab 1, ini misalnya 1, ini A, misalnya A, kemudian ini 1 dan seterusnya. Caranya adalah kita buka saja di bagian paragraf. Di sini ada multi level list, diklik, kemudian kita define new multi level list. Nah, di sini ada multi level list. Yang pertama, level pertama untuk bab. Nah, jadi kan biasanya ada tulisan babnya ya. Nah, di sini home, kemudian di sini tulis bab. Kemudian yang diperhatikan di sini banyak opsi ya. Ini nanti kalau misalnya masih sedikit, misalnya ini sedikit ya, nanti diklik more. Nah, kalau pengen yang lebih sedikit nanti di less, kalau lebih banyak nanti diklik more. Ya, kemudian judul bab biasanya dia bukan angka Arab ya, satu Arab tapi Romawi, maka ini bisa diganti Romawi besar, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, kemudian dia ngelink ke bab, sehingga nanti bab ini nanti ada tulisan bab 1, kemudian babnya apa gitu ya. Kemudian kita cek fontnya apakah sudah sesuai, kita sesuaikan saja. Times New Roman ST, Times Roman tadi berapa, 14 bold. Oke. Levelnya level 1, startnya dari 1, follow number with tab, nanti biar rapi ya. Kemudian yang level kedua, nanti level kedua, kemudian stylenya dia dengan bab sub 1, dia bukan AA ini tapi biasanya A besar. A besar, dia tidak pakai kurung tapi menggunakan titik ya. Ini sehingga kurungnya diganti dengan titik. Kemudian font ini nanti diganti dengan Times New Roman 12 bold. Oke. Sehingga nanti bab sub 1 seperti ini. Kemudian dia akan restart. Misalnya ini bab 1 nanti dari A, nanti bab 2 nanti dari A lagi. Ini fungsi restart ini. Dia sesuai dengan level 1 perubahannya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nanti ada bab sub 2, ini level 3. Ini adalah bab sub 2. Kemudian dia bukan I ya, bukan Romawi kecil tapi 1, 2, 3. Kemudian setelahnya ada tanda titik. Fontnya adalah Times New Roman. Times New Roman bold 12, oke.
kemudian kalau tidak sudah cukup, klik OK. Sehingga semua akan menyesuaikan ya, contohnya. Kemudian misalnya ini bagaimana caranya supaya bab 2 ini bisa ke halaman berikutnya. Karena bab 1 dan bab 2 itu kan sama ya. Bab 1 dan bab 2 sama formatnya. Maksudnya format penomoran halamannya sama, maka nanti sebenarnya di sini bisa langsung Ctrl Enter. Jadi letakkan posisi di sini, kemudian misalnya di sini, kemudian tekan Ctrl Enter secara bersamaan. Ctrl dulu baru Enter, sehingga nanti dia akan menambah page break. Sehingga di sini nggak perlu di enter sehingga turun ya. Tinggal Ctrl Enter sehingga nanti dia akan pindah ke bawah. Apabila formatnya berbeda, misalnya pada daftar pustaka gitu kan formatnya beda, maka itu bisa menggunakan insert, kemudian kita klik page layout, kemudian breaks, kemudian kita kasih next page, sehingga nanti di sini ada dia berbeda antara yang di atas dan di bawah. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah kita double klik pada header atau footer di bagian atas atau di bagian bawah, bebas. Misalnya ini kita double klik di atas ya, header section 1. Di sini footer section 1, nah di sini header section 2, ini footer section 2. Sehingga ada perbedaan format antara yang halaman sebelumnya dan halaman setelahnya. Oke. Di sini ada tulisan same as previous, maksudnya apabila nanti di section 1 ada tulisan di sini, maka nanti di section 2 akan sama gitu ya. Termasuk juga nanti dengan yang di headernya, sehingga link to previousnya kita hilangi aja, baik di header maupun di footer ya. Sehingga ini juga sama, ini di head, ini enggak ada ya, karena dia yang paling pertama. Kemudian untuk bab 1, bab 2 itu kan ada perbedaan penomoran halaman. Kalau misalnya di sini ada judul, maka penomoran halaman kan ada di bawah ya, bawah tengah. Kemudian ketika tidak ada judulnya, maka penomoran halamannya dia ada di atas. Ada di atas, kemudian kanan. Sehingga di sini kita klik different first page, karena yang berbeda hanya yang halaman pertama saja. Maaf, kita letakkan dulu kursornya di header 2 dulu. Sorry. Nah, ini baru diklik different first page. Sehingga di sini nanti ada perbedaan antara halaman 1 dan halaman berikutnya. Link previewnya kita hilangkan. Oke, misalnya ini kita beri nomor halaman, di sini ada page number, kemudian ini kasih top, misalnya di sebelah kanan. Tetapi di sini diperhatikan bahwa ini nomornya dari 2 ya, tapi kan sebenarnya bukan 2, tapi kan di sini harusnya 1, sehingga nanti di sini di page number, format page number, nah ini start at 1. Oke. Sehingga nanti di sini 1. Sehingga nanti di sini nanti 2, kemudian nanti di sini 3 dan seterusnya. Oke, kita double klik. Kita simulasikan, misalnya ini kita pindah ke halaman berikutnya.
Ctrl Enter, sehingga nanti kita memperhatikan efek dari different first page tadi. Jadi kita double klik. Nah, di sini ada nomor 1 kan, halaman 1. Di sini bukan 1, tapi ini halaman 2. Dan ini pun berbeda dengan halaman pertama tadi, sehingga nanti kita set di sini nomor halamannya, page number, bottom, kemudian kita kasih di tengah. Ya, 2. Jadinya seperti ini. Oke. Kita lihat ternyata ada kesalahan di sini. Harusnya yang bab 2 itu kan nomornya di atas ya. Sehingga kita modifikasi, seharusnya bukan Ctrl Enter tadi ya untuk perpindahan bab, tapi kita menggunakan apa tadi, next page. Cara memperbaikinya tinggal di delete dulu aja, kita delete dulu sehingga dia naik ya seperti ini. Nah, kemudian kita klik tadi page layout, kemudian break, kemudian next page. Nah, sehingga di sini bukan 1 lagi, sehingga di sini itu numbernya kita format, dia bukan start at 1 tapi continue from previous section. Oke. Sehingga di sini 2, di sini 3. Dan di sini different first page ya. Jadi seperti itu untuk memberikan penomoran halaman, sehingga nanti tidak perlu dipisah-pisah dalam beberapa file. Ya, kemudian keuntungan apa sih menggunakan style and formatting itu? Kenapa harus repot-repot? Kan bisa manual ya caranya. Jadi salah satu keuntungannya adalah ketika kita ada kesalahan format, nanti tinggal diklik kanan, kemudian modify, tinggal diganti saja formatnya yang ada di sini. Maka nanti semua yang menggunakan format itu akan berubah. Contohnya di sini font color kita rubah menjadi merah ya. Kemudian kita klik OK. Kita perhatikan ya bab sub 1 ya. Oke, maka semua yang menggunakan bab sub 1 dan yang berdasarkan bab sub 1 akan berubah warnanya. Begitu. Jadi kita letakkan di sini. Keuntungan yang berikutnya adalah kita bisa memasukkan daftar isi. Nanti dari references, kemudian di sini ada table of content ya. Kemudian ini kita bisa menentukan, karena kita menggunakan format sendiri, maka kita bisa menggunakan custom table of content. Untuk yang pertama, kita rubah di sini dari modify. Jadi untuk ini untuk merubah format daftar isinya nanti menggunakan huruf apa, berapa besarnya ya. Kalau option nanti jadi untuk level 1 nanti yang mana, misalnya bab kan level 1 nih. Kita headingnya dihapus saja. Kemudian yang heading ini dihapus, kemudian heading ini juga dihapus. Kemudian level 2 kan nanti bab sub 1, kemudian level 3 adalah bab sub 2. Kemudian di OK. Ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, misalnya mau dirubah-rubah formatnya itu juga bisa. Di sini ada after 5 pt, nanti bisa dimodify. Apakah perlu ada tambahan ini ya. Jadi jarak antara yang bab dengan subbab 1 apakah ada perlu tambahan. Kalau enggak nanti dibuat 0 saja, sehingga nanti dia melekat ya. Oke. Nah, nanti diagakkan ke atas ya. Kalau sudah nanti di OK, nah maka akan jadilah daftar isi. Ini dihapus saja. Home.
bab 1. Untuk apabila ada perubahan nanti tinggal diklik kanan saja, kemudian diklik update field, sehingga nanti kemudian update page enter tabel saja, kemudian oke. Nah, maka dia akan menyesuaikan. Apabila nanti di bawah nanti ada perubahan-perubahan apa, misalnya ini ternyata tambah panjang sehingga dasar teori nggak di halaman 3 tapi di halaman 4, maka nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Ya, mungkin di sini kita bisa kasih karena dia halaman tidak pakai bab, nah kita buat lagi misalnya di sini create a style, misalnya halaman bab, misalnya bab awal, modify dia link dengan bab ya, sehingga dia akan sama dengan bab, atau kita normal saja, no style normal. kemudian ini juga bab awal, kemudian formatnya Times Roman misalnya 14 bold, dan dia di tengah. Oke. Kemudian ini nggak perlu nomor ya, kemudian diklik not, misalnya ini daftar isi ya. Kemudian karena di sini tadi belum ada ya, kita klik kanan, kemudian edit field, kita kalau belum ada kita hapus saja, kemudian kita ulangi untuk memasukkan daftar isinya, table of content, kemudian custom, kemudian option. Ini dia masuk ke level 1, bab awalnya masuk ke level 1. Yang ini nggak perlu kemudian oke. Sehingga nanti jadilah seperti ini, daftar isi, pendahuluan, dasar teori, dan seterusnya. Oke, fungsi lain dari style and formatting itu kita bisa gunakan untuk reference ya. Misalnya kita mau menulis baca pada bab 2 halaman berapa. Kalau manual nanti ketika ada perubahan kita harus nyari manual. Nah, misalnya baca pada, nah, kita buat otomatis, kita menggunakan cross reference. Misalnya di sini ada bab 2 ya, bab 2 ya, kita yang mau masukkan apakah numbernya, apakah teksnya, misalnya teksnya teks insert. Nah, maka di sini ada bab baca pada dasar teori, kemudian kita ketikkan halaman misalnya, kemudian di sini kita kasih page number insert. Nah, sehingga nanti dia ketika ada perubahan halaman nanti dia akan menyesuaikan, tidak perlu mencari satu-satu. Ya. Demikian beberapa hal otomatisasi pada laporan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas misalnya ada kesalahan atau kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.